Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Nah, jadi untuk Q&A farmasi fisika ini saya sudah suruh teman-teman untuk melis pertanyaannya. Nah, ada beberapa bab yang memang lebih banyak ditanyakan, yaitu adalah suspensi dan emulsi. Kinetika dan difusi di solusi itu ada beberapa pertanyaan, cuma memang lebih sedikit dan memang fokusnya ke perhitungan. Nah, sekarang saya akan bahas dulu dari bab atau materi yang paling banyak ditanyakan. Nah, yang paling banyak ditanyakan itu adalah terkait dengan emulsi. Jadi sebenarnya apa itu emulsi? Emulsi itu adalah dua fase yang tidak bercampur, fase air dan fase minyak. Nah, bedanya dengan suspensi apa? Sekalian saya singgung ke suspensi. Jadi kalau suspensi itu sama, dua zat yang tidak bisa bercampur, yang bedanya itu apa? Kalau emulsi cairan dengan cairan, minyak dan air, atau silikon dengan air, atau sifat yang polar dengan yang non-polar. Kalau untuk suspensi itu adalah benda padat atau zat padat yang bersama dengan air gitu. Jadi dia tidak larut dalam air benda padatnya, sehingga kita bisa melihat oh itu ada sedimen, oh itu ada endapan pada suspensi. Karena apa? Karena zat padat itu kita dapat melihat secara kasat mata gitu, langsung kelihatan. Sedangkan kalau emulsi sebenarnya bisa kita lihat juga kalau misalkan tanpa emulgator, misalkan minyak sama air, kita gabungkan itu kan pasti langsung kelihatan. Oh ini minyak, oh ini air. Atau misalkan contohnya apa ya, kloroform dengan air itu bukan bakal kelihatan mana kloroform, mana air, mana aseton, mana air gitu. Jadi terlihat bedanya itu lapisannya. Kan ada lapisannya yang mana yang bobot jenisnya paling rendah itu akan berada di atas, yang bobot jenisnya yang paling berat itu ada di bawah gitu. Jadi kelihatannya itu akan ada dipisahkan oleh lapisan tertentu. Kalau suspensi itu langsung aja benda padat zat aktifnya itu dia mengendap gitu karena adanya gaya gravitasi. Nah, terus apa yang dimaksud dengan droplet? Nah, saat kita berbicara mengenai suspensi, kemudian zat padat, baik tablet, serbuk, kapsul, nah itu kita berbicaranya mengenai partikel. Ukuran partikelnya berapa ukurannya, diameternya berapa partikel untuk suatu benda padat gitu. Nah, sedangkan kalau droplet itu kita berbicara mengenai suatu globul benda cair gitu. Jadi tadi minyak yang membentuk globul atau bulatan-bulatan lah itu disebutnya sebagai droplet. Air itu droplet air menetes, saat kita teteskan air kan dia akan membentuk suatu globul gitu. Atau enggak gini deh bayanginnya, air di daun talas. Kalau teman-teman teteskan air atau ada embun di daun talas itu kan dia akan membentuk globul. Itu disebutnya droplet, itu bukan lagi partikel air tapi droplet atau globul air. Nah, tipe emulsi bedanya ada minyak dan air dan minyak gitu. Bedanya apa? Ya bedanya kalau minyak dalam air, berarti artinya minyak berada di dalam air. Berarti yang paling sedikit fasenya itu minyaknya sedikit, airnya banyak. Minyak yang membentuk globul, airnya itu pembawanya. Sebaliknya, air dalam minyak berarti air lebih sedikit daripada minyak jumlahnya, sehingga yang membentuk globul atau bulatan-bulatan itu adalah air. Nah, kemudian contoh emulsi selain minyak dan air, bisa teman-teman lihat seperti misalkan ada yang pakai airnya diganti dengan silikon, itu bisa. Cuma emulsi memang umumnya adalah basisnya minyak dan air. Jenis-jenis emulgator akan dibahas. Nah, ini semuanya itu ada akan dibahas pada slide selanjutnya. Tapi paling di sini saya tekankan twin dan span itu apa? Twin dan span itu adalah salah satu jenis emulgator dari golongan surfaktan. Kemudian, nah, kayak perhitungan emulsi, kemudian cara perhitungan HLB itu pokoknya semua yang berkaitan dengan perhitungan sebaiknya teman-teman ditonton saja video di YouTube terkait perhitungan emulsi itu. Saya rasa sudah sangat jelas, jadi teman-teman bisa ditonton kembali. Nah, sebenarnya untuk materi-materi yang akan saya jelaskan juga sudah dijelaskan juga di YouTube. Jadi teman-teman tinggal tonton lagi aja YouTube-nya, terutama terkait perhitungannya.
Nah, tadi menyambung pertanyaan terkait jenis emulgator, jadi emulgator itu sebenarnya ada 3, surfaktan, kolloidal dan partikel halus. Nah, ini surfaktan, contohnya itu adalah twin dan span. Surfaktan itu dia memiliki 2 fase, nah 2 2 sifat gitu. Nah, dia membentuk lapisan monolayer, jadi cuma selapis saja. Kita lihat di sini seperti ini. Jadi dia hanya selapis. Nah, maaf, surfaktan ini dia memiliki 2 fungsi yaitu atau 2 sifat. Artinya dia polar iya, non polar iya nih. Kita bisa lihat di sini ada nah, di sini ada kepala dan ada ekor. Nah, ini kepalanya dan ekornya. Di mana kepalanya itu dia bersifat hidrofil atau suka air gitu atau larut dalam air atau polar. Sedangkan ekornya itu dia lebih lipofil atau suka minyak. Nah, kita lihat di sini ada normal misel pada emulsi minyak dalam air. Kan tadi minyak dalam air artinya kan minyaknya lebih sedikit dibanding air, artinya minyaknya menjadi globul. Ini adalah globul minyak, sedangkan ini adalah airnya gitu. Jadi terus tadi kita tambahin surfaktan. Surfaktan karena dia punya 2 sifat, kepala dan ekor, polar dan non polar, artinya yang polar berarti mengikuti yang polar, yang non polar mengikuti yang non polar gitu. Nah, terus kita lihat di sini tadi globulnya kan minyak. Globulnya minyak, kemudian tadi ekor dari surfaktan dia ikut ke minyak. Ikut ke minyak, sedangkan kepala itu karena dia suka air, berarti dia berada di air. Jadi seperti ini, airnya membentuk lapisan monolayer, satu lapis gitu. Jadi seperti ini. Nah, kalau bisa kita lihat lagi seperti ini oil, ini air, ini surfaktan. Jadi surfaktan yang ekornya dia akan menempel di minyak, melingkupi minyak, kemudian yang kepala dia suka air ya berada di luar gitu. Akhirnya dikelilingi terus oleh surfaktan, kemudian dia membentuk globul sehingga kita bisa melihat bahwa tidak ada bedanya atau tidak ada pemisah antara minyak dan air karena sudah terbentuk globul seperti ini. Nah, ini adalah nilai HLB. Nilai HLB adalah nilai hydrophilic lipophilic balance gitu. Jadi nilai keseimbangan antara polar dan non-polar hidrofil dan lipofil. Jadi biasanya umumnya semakin kecil nilai HLB artinya dia lebih lipofil, artinya lebih non-polar. Sedangkan semakin besar nilai HLB artinya dia semakin polar atau semakin suka air. Nah, contohnya ini twin 80, twin 21 itu HLB-nya 16,7, sedangkan ini span 80 itu HLB-nya 4,3. Artinya apa? Artinya span itu dia larut dalam minyak. Kemudian twin itu larut dalam air. Jadi pada saat kita membuat emulsi kan biasanya itu ditambahkan nih kalau pakai twin pasti pakai span. Untuk apa sih? Untuk menyeimbangkan gitu. Jadi kita tambahin di sini dia ekornya lebih dominan sehingga dia lebih non polar sedangkan ini kepalanya lebih dominan. Cara menghitung HLB, teman-teman cukup lihat di video. Dan juga sudah saya jelaskan bagaimana teman-teman untuk mendapatkan HLB butuh. HLB butuh itu adalah nilai HLB yang dibutuhkan untuk membentuk emulsi yang stabil. Kalau kita ingin membentuk emulsi water in oil atau air dalam minyak, berarti HLB butuhnya harus sekitaran 2-8. Tapi kalau teman-teman misalkan mau membuat emulsi minyak dalam air, berarti nanti nilai HLB butuhnya itu harus dari 10-16. Ditonton lagi video dari saya ya, biar lebih jelas terkait perhitungan dan lain-lain terkait perhitungan HLB butuh. Nah, ini nilai HLB-nya. Kemudian ada lagi colloid hydrophil. Colloid hydrophil itu mekanismenya itu membentuk lapisan multilayer, jadi berlapis-lapis pada globul minyak maupun air dengan cara meningkatkan viskositas. Nah, biasanya untuk emulgator colloid hydrophil ini cara mengetahuinya dia
masuk koloid hidrofil itu saat kita larutkan dalam air, kita kembangkan dia akan meningkatkan viskositas. Contohnya gum arab, santan gam, kemudian gargam, kemudian tragakan itu di mana keragenan dan lain-lain gitu. Pada saat kita larutkan dalam air dia pasti akan mengembang, dia pasti akan mengental. Nah, itu adalah salah satu ciri dari emulgator koloid hidrofil. Dan nanti dia akan membentuk lapisan berlapis-lapis pada globul sehingga tidak akan menyatu antara globul minyak satu dengan globul minyak yang lainnya, sehingga dia bisa membentuk emulsi yang stabil dan juga bisa meningkatkan viskositasnya. Nah, kalau partikel terbagi halus, jadi contohnya ini contohnya apa ya? Sebentar, saya lupa. Maaf, nanti saya tambahkan terkait emulgator partikel halus. Kalau nggak salah saya juga sebutkan deh di YouTube-nya terkait penjelasan emulsi. Contohnya ada di sana. Nah, ini membentuk lapisan monolayer juga, hanya dia partikelnya tuh teradsorpsi. Jadi partikel itu nggak larut dalam air, dia tidak meningkatkan viskositas, tapi dia hanya menempel di permukaan globul partikel halus. Oh, bentoid magma. Kalau emulgator partikel halus itu contohnya bentoid magma. Itu partikel terbagi halus. Jadi partikelnya itu dia teradsorpsi. Beda ya, adsorpsi dan absorpsi. Jadi nempel di globulnya. Nah, ini ketidakstabilan emulsi, ini kita lihat di sini di gambarnya itu ada coalescence, good emulsion, itu yang bagus itu adalah emulsi yang tengah, ada flocculasi, breaking, dan creaming. Nah, coalescence lalu apa? Kalau lapisannya tuh sudah hilang gitu kan. Harusnya kan seperti ini nih, ada lapisan surfaktan atau maaf ada lapisan emulgatornya yang melingkupi globul. Nah, pada saat lapisan tersebut kurang kuat lapisannya, nanti dia akan membentuk coalescent. Jadi pada saat ketemu globul satu dengan globul yang lain, lapisannya hilang membentuk globul yang lebih besar, itu coalescence. Kalau flocculasi, dia itu lapisannya masih ada tapi masih ngumpul, jadi masih berdekatan. Biasanya kita utak-atik di viskositasnya, atau kita tambah atau kita utak-atik di potensial zeta-nya, sehingga dia tidak akan berdekatan seperti ini. Kalau ini kekurangan emulgator, biasanya nanti akan ketemu kemudian membentuk lapisan seperti ini. Kalau sangat tidak stabil, dari coalescence bisa menjadi breaking. Breaking itu artinya apa ya? Udah pecah gitu. Jadi bukan lagi membentuk globul, tapi memang lapisan minyak dan airnya. Nah, sedangkan creaming seperti ini, jadi itu seperti krim, akhirnya dia apa sih, mengapung atau floating di sediaannya, dia di atas gini. Nah, ini contoh-contohnya biasanya kenapa sih yang terjadi gitu. Ini seperti ini, jadi pengaruh gravitasi biasanya kalau creaming seperti ini. Jadi kalau creaming dia tidak akan bisa menjadi breaking, tapi coalescence itu kemungkinan akan menjadi breaking. Flocculasi juga lama-kelamaan bisa menjadi coalescence. Nah, itu terkait emulsi. Nah, kalau terkait suspensi, nah ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, maksud dari efek terapi suspensi harus memiliki efek terapi. Sebenarnya bukan hanya suspensi. Semua obat-obatan yang kita buat itu memang harus memiliki efek terapi. Ya, kalau nggak ada efek terapi ya buat apa gitu. Jadi itu sebenarnya syarat dari obat. Syarat dari obat itu kan memang harus memiliki efek terapi atau efek farmakologi. Ini saya jelasin ada terkait gaya antar partikel dulu. Gaya antar partikel itu jadi pada suspensi karena dia ada partikel padat, di mana partikel padat itu terpengaruh oleh gravitasi, kemudian adanya gerakan Brownian movement, jadinya dia pasti akan mengendap. Kemudian gerak Brownian itu partikelnya pasti akan bergerak terus gitu, sehingga sehingga akan menjadi terbentuk endapan atau ada endapan gitu. Karena apa? Karena ada gravitasi dan partikel itu bergerak terus-menerus gitu. Nah, untuk ketidakstabilan pada suspensi itu ada flocculasi dan ada caking. Nah, flock itu seperti ini. Jadi membentuk flock itu ada partikelnya tuh bergabung tetapi tidak membentuk massa yang padat gitu. Itu flocculasi. Jadi bentuknya flock. Nah, sedangkan caking ini adalah salah satu pengendapan atau ketidakstabilan dari suspensi yang tidak bisa kita
perbaiki gitu. Kalau vlog biasanya kalau mengendap, oh dia membentuk vlog, tapi kita kocok lagi aja, nanti dia akan terpisah lagi. Tapi kalau caking sudah membentuk cake, itu sudah tidak bisa di suspensikan kembali, diresuspensi kembali, diredispersi kembali. Jadi saat kita kocok ya, dia akan tetap membentuk seperti ini gitu, karena sudah bergabung menjadi massa yang padat. Disebutnya ininya cake, disebutnya prosesnya caking. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait sifat listrik permukaan. Jadi ini yang warna ungu itu adalah partikelnya. Partikel padatnya A itu adalah muatan di permukaan partikel, kemudian B, C, dan D itu adalah medan listriknya. Artinya medan listrik untuk apa ya? Tadi untuk ini, biar tidak membentuk cake. Biasanya caking terbentuk karena sita potensialnya rendah. Artinya medan listrik tersebut tuh berfungsi sebagai pelindung. Nah, kalau kayak gini nih masih ada pelindungnya nih. Kalau ini, yang ini dengan ini, pelindungnya itu dia lebih besar, lebih banyak, atau lebih tebal, sehingga apa? Sehingga nanti dia tidak akan menyatu. Beda halnya dengan caking. Kalau caking itu lapisan antar partikelnya itu sudah tipis, atau medan listriknya tipis, sehingga dia bisa bergabung dan membentuk massa yang padat. Nah, flokulasi atau suspensi itu ada disebut deflokulasi dan ada flokulasi. Nah, kita bahas dulu deflokulasi. Deflokulasi itu kalau misalkan nilai zeta potensialnya tinggi, artinya nilai zeta potensialnya tinggi, medan listrik yang melingkupi partikel juga tinggi, sehingga apa? Sehingga dia tidak membentuk caking. Pada saat dia mengendap, ya udah dia tidak akan membentuk massa yang padat, sehingga bisa kita redispersi kembali, partikelnya akan terpisah kembali. Sedangkan flokulasi itu kalau misalkan zeta potensialnya rendah, sehingga akan mempercepat pembentukan vlog. Vlog semakin vlog semakin semakin lama bergabung, dia akan membentuk caking, membentuk massa yang padat, sehingga susah untuk diredispersi kembali. Apalagi ya? Oh, maaf, kebalik. Jadi gini, kalau deflokulasi itu, jadi gini, saya sekalian jelasin ciri-ciri dari flokulasi dan deflokulasi. Nah, tadi kan kita udah berbicara terkait vlog ya. Jadi kalau deflokulasi itu sebenarnya dia ukuran partikelnya tuh kecil, kemudian dia bisa membentuk caking. Jadi gini, deflokulasi kan ukuran partikelnya kecil. Nah, ukuran partikelnya kecil, terus pada saat kita buat menjadi suspensi, dia mengendapnya itu lama. Kenapa lama? Karena kan ukuran partikelnya kecil, gaya gravitasi yang menarik dia juga rendah. Jadi gini, ada satu partikel, ada kelereng kecil dan kelereng besar. Yang paling cepat mengendap pasti kan kelereng yang besar. Berarti ukuran partikel besar yang akan cepat mengendap. Ini juga sama, deflokulasi itu partikelnya tuh kecil, sehingga dia susah untuk mengendap. Tapi saat dia akan mengendap, jadi pada saat dia pengendapannya lama, jadi akan sedikit demi sedikit mengendap, kemudian membentuk vlog, mengendap lagi membentuk vlog, akhirnya membentuk caking. Nah, pada saat kita redispersi ulang, itu dia sudah tidak bisa terpisah. Itu deflokulasi, ukuran partikelnya kecil, kemudian dia pengendapannya lebih lama, dan biasa tampilannya lebih baik, dia lebih transparan. Nah, sedangkan flokulasi sebaliknya. Flokulasi ukuran partikelnya tuh besar, artinya apa? Dia mudah mengendap, sehingga pada saat mudah mengendap itu akan terlihat keruh, jadi kelihatan yang keruh sama yang enggak. Kemudian ini mudah dispersi kembali. Nah, selanjutnya terkait kinetika kimia, sebenarnya kalau menurut saya sih teman-teman tonton lagi gimana terkait perhitungan dan lain-lain, itu saya rasa sudah cukup jelas di kinetika, teman-teman tonton lagi aja.
Difusi dan disolusi, pertanyaannya mana ya? Nah ini, pada uji difusi kenapa pH media harus 7,4? Karena biasanya uji difusi itu untuk kesediaan topikal, di mana kita lihat, dimana kita bisa melihat, apa namanya, melihat penetrasinya seperti apa. Kemudian cairan di bawah kulit itu pH-nya 7,4 sehingga kita memang memilih pH 7,4 agar sama dengan kondisi di dalam tubuh kita. Membran pada uji difusi pokoknya membran yang menyerupai kulit manusia, bisa kulit kelinci, misalkan kulit tikus, tapi umumnya sih yang penting menyerupai stratum corneum, misalkan dengan lepasan kulit ular. Jadi itu menyerupai stratum corneum. Apakah semua uji disolusi ada nggak ya? Saya tulis nggak ya? Nah ini untuk uji disolusi slide berapa yang pertanyaannya. Jadi ini ada lag time, ada masa tunak. Lag time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai atau memberikan efek. Jadi lag time itu adalah di sini. Jadi sampai menghasilkan efek itu berapa sih dia naik pada konsentrasi tertinggi itu berapa sih? Nah itu lag time untuk waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi tertentu, itu lag time. Kalau masa tunak itu adalah masa yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi yang stabil. Ini kan udah datar nih, artinya dia udah stabil, nggak naik nggak turun. Sedangkan ini kan masih naik terus. Ini di sini waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek itu lag time. Kemudian nih lag time itu berapa? 10, berarti pada 10 menit sudah mulai muncul efeknya. Kemudian puncaknya di 15 menit, kemudian 15 jam, kemudian masa tunaknya itu dari 15 jam. Masa tunak itu dia udah steady state atau sudah stabil gitu, jadi tidak naik tidak turun. Nah, bagaimana cara mengetahui target profil disolusi dengan uji disolusi? Uji disolusi ini caranya ada bentuk keranjang dan ada pedal atau dayung. Ini bisa dibaca. Uji disolusi intrinsik seperti ini, jadi tabletnya dimampatkan di sini di suatu alat, kemudian nanti dia akan berputar. Tuh, kalau uji disolusi nyata ada dalam bentuk keranjang atau basket, di mana tabletnya dimasukkan ke sini, kemudian nanti dia berputar. Kalau pedal atau dayung, jadi zat aktifnya itu di sini, nanti dia akan diaduk. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini pedal itu seperti ini, jadi tabletnya di sini, kemudian diaduk. Kalau ini intrinsik itu di sini, kemudian keranjang di dalam keranjang seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya bisa dilihat. Ini intrinsik, ini keranjang, ini pedal. Pedal itu ada 3. Itu saja mungkin ini metodologinya seperti ini. Nah, terima kasih terkait dengan penjelasannya. Semoga dipahami. Selamat belajar untuk ujian akhir semester. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila selama perkuliahan banyak salah kata dan perbuatan. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan selama 1 semester bernilai ibadah untuk kita semua dan bermanfaat dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.